Ya, teman-teman penggemar aquascape yang saya masih termasuk pemula juga sih. Cuman aku di sini mau mencoba menjelaskan apa sih kelemahan dan kelebihan untuk akuarium khusus aquascape yang Boyu, merek Boyu M series yang 220. Nah, ini boxnya, ini akuariumnya. Jadi yang pertama kita bahas kelebihannya ya, kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya ini pendapat saya ya, yang menurut saya ini subjektif ya. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan merek. Yang penting ini kita gunakan ya untuk hobinya kita. Apakah menjawab kebutuhan yang kita inginkan atau tidak? Aku melihatnya dari situ. Nah, yang pertama kita bahas kelebihannya ya. Maaf, ini ada pesawat di atas. Kebetulan rumahnya kita dekat dengan bandara. Nah, yang pertama nih, ini fiturnya ini yang menjadi kelebihannya dia. Satu, ada lampu LED-nya yang hemat energi. Terus kacanya yang bagus nih, bersih. Terus ada biofilter system, ada penyaringan air yang bagus lah ini nih. Nah, itu menjadi kelemahannya. Kenapa dibilang kelebihannya? Karena seperti yang ini, yang pompanya ini termasuk kelebihannya dia. Jadi pompanya itu udah dirancang untuk lubangnya itu tidak tidak satu sisi saja. Ada kan kalau kita pakai yang manual kan satu sisi saja, ini kan dibuat lubang-lubang. Nanti saya tunjukkan aslinya seperti apa. Jadi airnya itu merata seperti ini. Jadi penyaringannya itu rata, otomatis kotorannya merata di tempat penyaringannya itu rata, tidak jatuh di satu tempat. Sehingga kalau dia jatuh satu tempat, dia akan cepat tersumbat karena menumpuk di satu tempat. Nah, itu salah satunya. Terus dia udah untuk fitur pada umumnya udah cukup ada lampu, ada pompa. Itu sebenarnya udah lebih dari cukup, karena aquascape itu tidak terlalu butuh, mungkin butuh itu aja sebenarnya. Mungkin kalau ada aksesoris tambahan bisa juga dimasukkan di dalamnya nanti setelah terpasang. Untuk yang ini adalah tipe warna putih. Nah, termasuk kelebihan juga, dia ada dua pilihan, ada warna hitam, ada warna putih. Yang kita punya di sini adalah warna putih. Nah, itu tadi. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah yang ini nih, akan tunjukkan ya. Dia itu hemat energi seperti yang tadi. Benar, dia hemat energi. Kenapa dia bilang hemat energi? Karena pompanya itu hanya 2,5 watt. Bayangkan 2,5 watt ya, hemat lah, itu kecil berarti airnya itu pelan aja ngalirnya, itu cuman tapi tetap ngalir terus karena dia itu cuman 2,5 watt, itu kecil. Nah, dibanding kalau kita pakai pompa air yang manual, itu kan besar airnya itu, terus dia wattnya besar sehingga agak boros listrik lah. Karena kan pompa itu akan kita nyalakan terus untuk penyaringan biar ikannya terjamin hidup, terus airnya juga biar jernih. Kemudian LED power, maksudnya nih lampunya tuh cuma 3 watt. Nah, lampunya 3 watt berarti 2 tambah 2,5 tambah 3 hanya 5,5 watt. Ya, masih lebih kecil dari lampu di kamar sih. Nah, lampu ini juga kan nggak mungkin kita nyalakan terus menerus. Yang terus menerus itu paling pompanya, jadi hanya 2,5 watt, jadi sangat hemat energi. Jadi ini salah satu kelebihan dari akuarium Boyu ini, dia hemat energi. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, berikutnya kita lihat yang menjadi kelebihannya dia itu cantik, udah terrakit bagus. Kalau kita beli itu, ini ada colokan untuk pompa airnya, ini colokan untuk lampu LED-nya.
Ini termasuk kelebihannya juga. Jadi kan biasanya lampu LED itu kita colok langsung nyala, kita cabut mati. Cuman ini ada saklarnya juga. Saklarnya ini rapi juga. Jadi bisa dinyalakan, bisa dihidupkan. Nah, untuk tampilan seperti apa tampilannya bisa ditonton di video saya sebelumnya. Ada saya buat seperti apa hasil lampu LED-nya itu di ruangan. Kita nggak coba di sini karena kalau di ruangan ini dia nggak terlalu kelihatan. Dia akan lebih kelihatan kalau dia di ruangan yang lebih gelap. Ini terus kelebihannya itu udah rapi, jadi dari depan itu cukup ya, boleh dibilang persis seperti gambarnya, bisa hampir langsung seperti gambarnya ini. Nah terus di dalamnya itu dia udah dirakit. Nah dia udah dirakit, isinya itu ada lampu LED-nya, ada ini lampu LED yang tadi yang 3 watt. Ini 3 watt, ini 2,5 watt yang pompanya ini. Nah udah dirakit ya, jadi kita tidak usah capek pasang-pasang lagi, udah langsung terakit. Nah yang berikutnya ini termasuk kelebihannya juga, pompanya nih. Biasanya kan kalau kita rakit manual pompanya akuarium itu kan jatuhnya airnya kan sendiri aja. Nah dia bikin lubang-lubang kecil nih, lubang-lubang kecil ini nih, lubang-lubang kecil supaya airnya mengalir seperti ini nih, seperti yang di sini. Airnya mengalir itu rata sehingga kotorannya itu nanti akan tersaring merata di sini. Kalau misalnya hanya di sini airnya keluar di ujungnya ini, otomatis kan kotorannya akan di sini tertumpuk, gampang tersumbat nanti. Nah kalau tersumbat kan repot, nanti bisa penuh saringannya, malah meluber airnya kemana-mana. Nah makanya dia dibuat lubang begini biar merata, mulai dari sini udah jatuh airnya, ke sini juga udah jatuh, sehingga kotorannya bisa merata, sehingga untuk pencucian kapasnya ini bisa agak lebih lama gitu. Nah terus yang berikutnya kapasnya ini bisa kita bongkar pasang juga nih, yang ini bisa kita bongkar pasang. Kita beli yang eceran bisa, terus kita gunting sebesar ini, kita masukkan, ketika mengganti kita pasang lagi. Itu jadi enak, terus saringannya rapi, enggak bongkar saringan segala macam, enggak gitu. Jadi udah terpasang semuanya di dalamnya. Itu menjadi kelebihannya juga. Terus kalau dari segi ukuran ya tergantung kita ya, kita sukanya kecil atau yang besar. Ada juga Boyu yang ukuran lebih besar, 560 kalau nggak salah ukurannya itu. Kalau ini yang 220 ini ya ukurannya itu ada di video sebelumnya, saya tunjukkan dengan penggaris. Itu sekitar panjangnya itu 26, ke atas juga 26, ke belakangnya itu sekitar 16. Panjangnya 26, lebarnya 16, tingginya 26. Itu jadi termasuk kecil. Terus menjadi kelebihan selanjutnya ini dia punya pompa nih udah lengkap dengan saringan yang bisa dibongkar pasang yang ini. Jadi ikannya nggak akan terhisap ke atas karena udah ada saringannya untuk sebagai pengaman juga. Jadi yang naik ke atas itu hanya air sama kotoran kecil. Kalau kotoran besarnya nggak akan naik ke atas karena udah disaring di bawah. Nah itu menurut saya kelebihannya yang buat saya suka dengan akuarium Boyu ini. Terus di bawah dia nggak langsung kaca, jadi dia ada yang ada tulisan Boyu ini kayak melamin. Dia dibuat keliling ke belakang juga, jadi kelihatan dia kayak seperti lebih paten gitu, lebih kokoh bentuknya. Nah terus yang menjadi kelebihannya nih sisinya nih, itu yang tadi sisinya ini tidak siku tapi dia melengkung nih, melengkung, sehingga dari samping juga kita lihat seperti nggak ada batasan, tidak ada sisi yang ini seperti sisi sisi kanan ini sama sisi yang depan ini itu seperti satu gitu, seperti satu sisi kalau kita lihat begini. Nah karena dia lengkungan bukan siku seperti akuarium yang manual kalau kita pesan dari kaca gitu. Jadi bisa dilihat ini nih. Ini nih. Kalau kita lihat dari samping itu seperti satu, jadi seperti gambaran gitu, karena nggak kelihatan ininya, tidak kelihatan batasannya sisi samping dengan sisi depan. Itu yang tadi yang ini nih, band glass
the front give your better vision effect, jadi memberikan efek yang bagus untuk pemandangan kita, untuk kita pandang lah istilahnya. Nah itu termasuk kelebihannya. Nah terus apalagi ya, untuk itulah kira-kira menurut saya kelebihannya. Jadi nah dari kesimpulan itu yang menjadi kelebihannya itu simple, tidak repot lagi untuk nyari lampu, tidak repot pasang pompa, pasang penyaring, tidak repot lagi, dia udah tinggal pakai aja, tinggal naruh ikan, atur ikannya, atur tanaman di dalamnya, udah nggak banyak colokan lah apa segala macam, nggak, dia cuma 2, bisa ada on off nya juga, sehingga simple gitu. Terus efek yang diberikan juga lebih bagus, gambarannya lebih bagus, terus dia kecil, cocok ditaruh di meja apa ya, mungkin meja kerja yang di rumah itu bisa ditaruh karena dia kecil. Bukan, kalau untuk ditaruh di ruang tamu kurang bagus sih, karena terlalu kecil dia. Nah, jadi agak mungkin di ruangan kecil yang cocoknya digunakan. Nah itu kan kalau kita beli akuarium yang rakit sendiri kan kita harus rakit akuariumnya dari kaca. Oke lah, akuarium bisa dibeli dari kaca dari toko, tapi kan kita harus rakit tempat saringannya. Nah kayak gini nih, kita harus rakit tempat saringannya, tempat lampunya. Nah itu ribet dan boleh dibilang memakan biaya nggak sedikit juga. Mungkin akan lebih murah dari sini, tapi tampilannya nggak sesimpel ini. Pasti akan kelihatan pompa-pompanya dan yang lain-lainnya. Kalau ini kan nggak kelihatan, dia hanya kelihatan begini seperti nggak ada mesin, nggak ada lampu, tapi ada cahaya, ada pompanya sebenarnya di dalam. Itu yang menjadi kelebihannya yang membuat saya suka dengan akuarium Boyu ini. Nah mungkin teman-teman penasaran, terus kelemahannya apa ya? Nah kalau menurut saya kelemahannya yaitu tadi, kalau dibilang kelemahan bisa kelebihan juga. Apa itu ukurannya memang kecil. Nah ukurannya itu kan kecil, dia cuman berapa nih, seperti yang saya bilang tadi cuman 26 cm, nggak ada sih ukuran penggaris lah, dia ini cuman 26 cm aja nih. Nah tingginya juga sama sekitar 26 cm aja. Jadi dia cocoknya dibuat di ruangan kecil, mungkin kamar tidur, bukan untuk di ruang tamu yang besar, karena ruang tamu yang besar kelihatannya jadi terlalu kecil, kurang cantik, itu menjadi kelemahannya. Tapi kalau mau yang besar kan Boyu yang ukuran besar juga ada, jadi tergantung kita sih mau tempatkan itu kelemahan atau kelebihan. Terus kelemahannya menurut saya satu, yaitu ini nih, ini di tipe yang lebih besar, yang tipe 560 kalau nggak salah, ininya bisa dibuka ini nih. Jadi kalau kita mau ngasih makan, ini bisa dibuka tutup kecil. Ini ada kotaknya, saya nggak tahu maksudnya ini apakah ini bisa di cutter. Cuman kan kalau di cutter otomatis jatuh nanti semuanya nih, harus dirakit lagi. Nah kalau di yang tipe lainnya itu bisa dibuka, jadi hanya dibuka ini ke atas untuk ngasih makannya gitu. Jadi nggak harus buka-buka begini, kan repot kalau ngangkat gini, kan agak repot gitu. Jadi baiknya memang ada lubangnya di sini, ada pintunya, pintu Doraemonnya lah, pintu cadangannya di sini, bisa dibuka bisa ditutup gitu. Itu kan akan lebih simpel. Jadi kalau mau kasih makan tinggal naruh dari sini, karena kita kan ngasih makan ikan di aquascape itu kan kecil-kecil, jadi cukup kecil aja di sini pas lah ini sebenarnya. Nah kalau kita mau bersihkan baru buka ininya, tapi kalau ini nggak ada, dia cuman pintunya di sini, yang besar ini, di sininya belum, cuman bisa dirakit, cuman itu butuh pekerjaan tambahan lagi. Alangkah baiknya tadi kalau dia ini buat pintu di sini, pintu Doraemonnya di sini, pintu cadangannya atau pintu alternatifnya di sini akan lebih bagus lagi. Nah itulah menurut saya teman-teman kelemahan dari kelemahan dari Boyu M series 220 ini. Nah oh iya, tidak lupa juga yang ini, salah satu kelebihannya tadi itu adalah listriknya yang sangat hemat, sehingga cocok buat kita yang baru pemula, tidak boros listrik, ya hobi yang tidak menghabiskan banyak uang lah istilahnya untuk listriknya. Jadi
otomatis aman lah, mendukung lah buat hobi-hobi tambahan gitu. Nah, itulah teman-teman kira-kira menurut saya kelemahan dan kelebihan dari Boyu M-Series. Oh iya, pasti orang penasaran kira-kira yang menjadi kelemahannya atau kelebihan lagi gitu. Mungkin ada yang penasaran harganya berapa sih. Nah, ini kisaran harganya itu sekitar, nanti saya tampilkan di Tokopedia, bisa dicari juga, itu sekitar 500.000 belum ongkos kirim. Dia itu 500.000 sebelum ongkos kirim. Mungkin dengan ongkos kirim tergantung wilayahnya ya. Nah, saya rekomendasikan untuk kirim lewat apa, kalau aku nih kirim lewat pos. Lewat pos itu enaknya apa, kita bisa minta tolong di packing ulang, walaupun ada biaya tambahan, tapi lebih hemat lah, terus lebih cepat nyampe juga, lebih, karena pegawai pos itu kalau saya lihat kan pengalaman saya, pegawai pos itu memperlakukan barang itu lebih pakai hati dibanding yang lain lah, takutnya ini kan pecah. Nah itu, oh iya, jangan teman-teman, termasuk kelebihan juga ya, ini boxnya bagus nih, kuat, boxnya kuat. Jadi di dalamnya itu ada apa tadi, di dalamnya itu udah pakai styrofoam, dia udah pakai styrofoam yang ini nih, styrofoamnya, jadi udah aman untuk ditenteng, aman. Cuman kalau saya sarankan kalau beli ini packing ulang, bisa saja kalau misalnya bisa ke penjualnya, Mas kirim ke kantor pos ya, minta packingkan ulang, atau minta ke penjualnya packingkan ulang, biayanya berapa gitu, di packing kayu supaya nyampenya juga utuh. Karena kalau dia hanya pakai ini takutnya ketindis atau gimana, bisa pecah, karena ini nggak bisa menjamin lah kalau dia ini apa, bisa melindungi ini. Walaupun kalau diperlakukan baik ya aman aja, tapi kalau takut kelempar atau ketindis itu yang menjadi bahaya. Nah, itulah teman-teman, sekian dari saya penjelasan saya, mohon maaf jika ada yang kurang lebih. Ini adalah penjelasan kelemahan kelebihan yang subjektif menurut saya, tidak ada hubungan atau apapun dengan merek ini atau menjatuhkan merek yang lain. Terima kasih, hormat.